Hai guys, oke, jadi pada segmen gua kali ini gua akan membahas drama terbaru dari Mika Neko, atau seperti yang sudah menjadi rahasia umum, talent di belakang Uruha Rusia. Aduh, kenapa dia lagi? Jujur gue sendiri sebenarnya kasihan banget sama dia. Jadi kayak udah jatuh ketimpa tangga kayak lagi. Oke, jadi dalam masalah kali ini dia sebenarnya berurusan dengan komunitas dari Genshin Impact. Sebelumnya disclaimer dulu kepada kalian, gue di sini nggak membela atau menyalahkan siapa-siapa dan gue hanya menceritakan kronologi cerita berdasarkan berita dan cuitan Twitter yang ada. Dan tolong teman-teman, kalau misalkan kalian mau cari informasi tentang masalah ini, tolong cari informasi yang benar, karena gue lihat banyak juga video yang menjelaskan ini cuman dari pandangan atau point of view mereka, jadi tolong hati-hati banget. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu Mika Neko sendiri tuh memulai stream Genshin Impact. Dan ya mungkin ya akibat dia bermain Genshin Impact ini akhirnya fans-fansnya dia pun ikut banyak yang bermain Genshin Impact dan ingin membantu dirinya dalam game itu. Mengingat bahwa Genshin Impact itu memiliki fitur multiplayer. Ini sebelum gue mulai cerita ke dramanya, gue kasih penjelasan supaya kalian gak bingung. Jadi fans Mika Neko ini namanya Neko dan pemain Genshin Impact ini namanya Nanase. Oke, jadi ada dua pihak. Neko, fansnya Mika Neko, dan pemain Genshin namanya Nanase. Jadi drama ini dimulai ketika salah satu fans dari Mika Neko ini yang namanya Neko tadi ini di Genshin Impact itu nicknya sendiri tuh Neko. Di Genshin Impact ini melakukan chat ke salah satu player Genshin Impact lainnya, yaitu Nanase. Dan isi dari chat itu intinya tentang yang pertama, Neko tuh tanya, apakah kamu kenal dengan Mika Neko? Dan Neko ini meminta bantuan untuk menaikkan level dari akunnya dia supaya Neko sendiri dapat membantu Mika Neko. Oh iya, for your information, jadi kalian perlu ketahui kalau misalkan kalian main Genshin Impact, agar bisa bermain multiplayer itu minimal harus level atau adventure rank level 16. Lanjut. Nanase ini menjelaskan bahwa dia nggak bisa bantuin naikin level kalau akun Neko sendiri belum level 16. Ya bener sih, karena fitur multiplayer tuh harus level 16. Jadi kalau belum level 16 nggak akan bisa dibantu. Akhirnya Neko sendiri ini tanya butuh berapa lama untuk naik ke level 16. Nanase bilang sekitar 1 minggu. Jadi si Neko ini bilang, ya udah, kalau misalkan gitu bisa nggak? Nih gua kasih email sama password, tolong lu mainin sampai ke level 16. Dan Nanase pun di sini bilang minta maaf dan menolak tawarannya. Karena Nanase ini nggak mau bantu, akhirnya si Neko ini memutuskan untuk mau membeli akunnya Nanase sendiri dengan harga yang bagus lah. Tapi ketika Nanase menolak tawaran dari Neko ini, si Neko ini justru nggak terima dan justru mengancam untuk ngeblok dan mengekspos dia. Tapi di sini gue jujur ya, agak bingung ya. Kalau lu misalkan naikin level Genshin lu ke level 16, terus lu mau bantu lah Mika Neko, yang ya gimana cara mau bantunya, kan sama-sama level 16, justru kan beban, lu nggak punya damage, nggak punya artifak yang bagus ya kan. Kecuali Mika Neko level 16 dan lu punya akun level 40 atau 50, itu bantu banget. Tapi kalau sama-sama level 16 ya menurut gue ya sorry aja ya, nggak ada damage lah. Aneh aja sih. Oke, lanjut. Akibat kejadian tadi, akhirnya Nanase di sini melakukan cuitan, di mana inti dari cuitan Nanase itu dia bilang bahwa hati-hati terhadap penipuan dan nge-tag Mika Neko sendiri supaya Mika Neko itu berhati-hatilah kalau waktu main Genshin Impact. Tapi ternyata teman-teman, di sini Mika Neko itu justru salah paham dengan cuitan dari Nanase ini, di mana Mika Neko sendiri ini berpikir bahwa dirinya itu dituduh melakukan aksi penipuan ini. Soalnya bisa kita ketahui namanya kan hampir mirip, Mika Neko sama Neko, udah mirip-mirip lah. Nah, akibatnya akhirnya Mika Neko ini melakukan cuitan di Twitter. Ya sebenarnya cuitannya juga kurang bagus sih untuk dicuitkan. Dan kurang lebih isi cuitannya itu tentang Nanase ini itu menuduh dan menandai gue. Ini pokoknya sangat mengganggu buat Mika Neko sendiri. Setelah Mika Neko melakukan cuitan di Twitternya ini, akhirnya banyak fans dari Mika Neko ini langsung melakukan cuitan ke Nanase dan menuduhnya sebagai seorang artis yang membenci Mika Neko. Padahal ini cuma kesalahpahaman teman-teman.
yang akhirnya menyebabkan stres kepada Nanase sendiri. Dan akhirnya in the end of the story, Nanase ini akhirnya berhenti atau quit bermain Genshin Impact teman-teman, akibat banyaknya hujatan dari fans Miko Neko ini. Setelah banyaknya hujatan dari fans Miko Neko ini, akhirnya banyak fans community Genshin Impact Jepang sendiri ini justru berdiri untuk melindungi Nanase, karena Nanase di sini kan tujuan utamanya dia mau bilang intinya hati-hati banyak penipuan, tapi malah dia kena serbu sama fansnya Miko Neko. Nah, komunitas Genshin Impact Jepang ini meminta agar Miko Neko sendiri ini meminta maaf atas cuitan yang dibuatnya, karena Miko Neko di sini adalah salah paham dengan situasinya. Nah, intinya di sini para community Genshin Impact Jepang itu menyuruh agar Miko Neko itu menyuruh fans-fansnya ini agar tetap terkontrol teman-teman, nggak toksik lah istilahnya. Nah, dari banyaknya cuitan yang intinya ini semua marah-marah pada Miko Neko sendiri ini merasa bahwa dirinya juga sebenarnya juga diserang oleh cuitan-cuitan Twitter ini. Akhirnya dia menghapuslah cuitan-cuitan yang tentang Nanase tadi. Dan gue juga gue nggak bisa nunjukin apa yang udah dihapus karena ya gue nggak bisa menemukan itu sudah. Dan karena dia menghapus cuitan-cuitan ini, si Miko Neko ini udah menghapus Twitternya dia tentang Nanase. Ini banyak fanbase Genshin yang justru semakin marah karena menganggap kayak Miko Neko ini menghindari tanggung jawabnya untuk mengontrol fans-fansnya ini dan membiarkan fansnya itu berperilaku laku toksik ke komunitas lain. Salah satu cuitan dari Ruiran sendiri, ada seorang pemain Genshin, dia tuh bilang kalau misalkan sebenarnya dia juga mendapatkan perlakuan yang tidak pantas di Genshin dan memberikan informasi ke komunitas. Ya intinya dia nggak akan ada masalah kalau misalkan Miko Neko sendiri mau melakukan stream Genshin, tapi dia harus menerima kalau Genshin itu juga ada bagian komunitas yang jelek gitu loh. Akhirnya Miko bilang dalam cuitan Twitter terbarunya, maaf atas keterlambatan saya menghubungi Anda. Ini kayaknya permintaan maaf dia. Ada orang yang jual beli akan menggunakan nama saya di Genshin Impact. Saya sangat menyesal atas ketidaknyamanannya, ketidakpercayaan dan kecemasan yang ditimbulkan pada pemain yang ada. Tolong laporkan orang-orang seperti itu segera mungkin karena mereka bukan pendengar saya, bukan ya listenernya dia lah. Tolong hindari perilaku yang mengganggu. Bahkan jika Anda hanya bercanda, yang saya yakin Anda tidak menganggap saya baik dan saya yakin pendengar saya juga tidak. Terima kasih sebelumnya. Saya minta maaf karena membuat Anda semua tidak nyaman dengan kehadiran saya di tempat Anda yang berharga. Ya, di game Genshin ini maksudnya. Pendengar saya telah bersama saya untuk waktu yang lama, tetapi saya menganggap mereka sebagai sesuatu yang lain karena mereka tidak merusak permainan atau melakukan hal seperti itu. Jadi tolong jangan katakan hal yang buruk terhadap pendengar saya atau jangan katakan hal yang buruk kepada fansnya Miko Neko. Tolong jangan bicarakan hal yang buruk tentang pendengar saya. Tolong jangan memfitnah saya. Saya berharap Anda semua damai. Itu ada cuitan dari Miko Neko. Setelah panjang lebar di Twitch casting, Miko Neko juga udah bilang kayak gini. Genshinのことリスナーさんじゃないと思うよ。あれしてる人アンチだと思うよ。私のリスナーさんあんなことしないからな。しないよ。あんな突っかかってたりしないよ。なんかね、信者がとか言ってるけど、ああいうのだいたいアンチだよ。まあでも私がね、なんか私のこと嫌いなアンチが迷惑かけてごめんね、それは。でもアンチにもちょっと言ってやって、それは。それは申し訳ない。なんか私のこと嫌いでも私のこと嫌いになっても、その人たちのあれだからな、勝手な感情だからなんて言っていいのかわからんな。普通に私のリスナーがガチで迷惑かけてたら本当に全力取材するけど、あれ普通にあんなと三毛猫がとか言わないよ。長年一緒にいてわかるよ。大体わかるよ。Intinya dia bilang sepertinya yang melakukan ini bukan para penonton dia, tapi kayak haters dia, karena dia merasa kayak penonton dia itu nggak mungkin melakukan ini. Miko Neko sendiri kayak merasa bahwa intinya dia tahu fans dia lah, dia nggak akan fans dia tuh nggak akan berbuat seperti itu, kayak gitu teman-teman. Dan terakhir, sepertinya Miko Neko itu juga melakukan men-retweet ya seseorang yang tertangkap basah. Ini cuma spekulasi yang menjadi Neko tadi ini. Dan ini plot twistnya teman-teman, yang sungguh gak terduga. Pertama-tama gue bilang jangan emosi dulu. Ternyata menurut cuitan dan kabar paling baru yang gue dapat, Neko sendiri, pemain yang tadi fansnya Rusia ini, itu adalah Nanase sendiri teman-teman. Wah, anjing gak tuh? Kayak udah drama panjang, ternyata pelakunya dia sendiri. Dimana dalam cuitan terbarunya, Nanase itu bilang kalau misalkan dia minta maaf. Dan ini gue akan translate kan isinya buat kalian. Nah, gue
kan kayak udah panjang lebar, ternyata Among Us. Dan di sini akhirnya banyak orang juga yang emosi kepada Nanase karena kejadian ini seharusnya nggak perlu terjadi. Tapi akibat kejadian ini ada suatu dampak yang diberikan antara komunitas yang Nico Nico dengan komunitas Genshin Jepang. Karena sampai sekarang aja mereka masih saling menyerang lah istilahnya. Cuman gara-gara jual beli akun Genshin doang yang ya intinya dilakukan oleh Nanase sendiri, kayak dari caper cari perhatian. Dan intinya dalam drama ini banyak yang bingung juga karena nggak tahu yang benar yang mana, dan ada juga yang berspekulasi. Ini spekulasi juga yang bilang Nanase ini kayak minta maaf. Ini kayaknya akibat dari kayak dorongan dari fans Nico Nico sendiri dan berharap intinya masalahnya cepat selesai lah. Dan mungkin ya ada orang di balik itu yang kayak mendorong Nanase ini untuk mengucapkan seperti ini. Gue juga belum tahu tentang hal ini. Dan kalau misalkan gue dapat infonya, gue akan kabari kalian. Ya sebenarnya berita ini cukup membingungkan teman-teman, karena kebanyakan cuitan Twitternya sendiri itu udah banyak yang dihapus dan ya jadi susah untuk mencarikan fakta. Dan gue di sini sendiri berusaha untuk memberikan fakta yang ada di Twitter sampai saat ini aja. Dan bagi kalian, kalau misalkan kalian tahu tentang berita ini atau ingin tahu lebih dalam lah, tolong please cari teman-teman, cari sumber-sumber yang benar-benar bisa kalian percaya. Karena satu sumber itu bisa menyesatkan dan menyebabkan beda pandangan. And ya kasihan sebenarnya si Nico Nico ini sih kalau menurut gue, kayak ya dia udah mau main-main santai, tapi justru malah kayak gini ya kan. Oke teman-teman, mungkin that's all for today, and for everyone of you out there, stay safe and ciao.